dengan NIM 2115004. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan membahas mengenai makalah teman saya. Nah, tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Modifikasi Perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani, MA. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai makalah teman saya, yaitu Tiara Aferianti, dengan judul makalahnya yaitu berbagai teknik dalam mengubah perilaku relaksasi, flooding, desensitisasi in vivo. Nah, yang pertama yaitu pengertian relaksasi. Relaksasi adalah suatu teknik konseling yang menginstruksi kembalinya otot pada keadaan istirahat setelah mengalami kontraksi atau peregangan, satu tegangan rendah tanpa memori yang kuat. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari relaksasi ini. Pada umumnya relaksasi ini digunakan untuk mengajarkan konseli bagaimana merelaksasikan otot, merelaksasikan mental, mengurangi kecemasan. Selain itu juga bisa mengontrol stres dan menjaga pikiran saat cemas. Yang ketiga yaitu jenis-jenis dari relaksasi. Yang pertama ada autogenic training, yang kedua ada progressive training, yang ketiga ada meditation. Adapun manfaat dari relaksasi ini yaitu latihan relaksasi ini bermanfaat untuk mengurangi tekanan darah tinggi dan masalah migrain, asma, dan insomnia. Relaksasi juga bermanfaat bagi seorang konseli yang mengalami gangguan tidur, kecemasan umum, dan seorang konseli yang kesulitan mengontrol amarah. Nah, yang kelima itu langkah-langkah konseling behavioral menggunakan teknik relaksasi. Yang pertama itu ada tahap awal, yang kedua tahap pertengahan, dan yang ketiga itu ada tahap akhir. Nah, yang kedua itu kita akan membahas flooding. Flooding ini artinya pembanjiran. Flooding adalah salah satu teknik modifikasi perilaku berdasarkan penerapan teori yang dikemukakan oleh Webb Skinner. Flooding adalah membanjiri konseli dengan suatu penyebab kecemasan atau tingkah laku yang tidak dikehendaki, sampai konseli sadar bahwa apa yang dicemaskan tidak terjadi lagi. Nah, cara penerapan flooding atau pembanjiran yang pertama ada in vivo, terapi pemaparan yang dirancang untuk mengobati ketakutan dan respon emosi negatif dengan memperkenalkan kepada peserta didik dalam menghadapi kondisi dan dikendalikan secara berhati-hati. Yang kedua yaitu ada imagery. Imagery adalah suatu bentuk terapi pemaparan yang melibatkan banjir imajinatif, restrukturisasi kognitif, dan penggunaan yang cepat dan stimulasi bilateral lainnya. Dan adapun langkah-langkah menjalankan teknik flooding ini, yang pertama yaitu pencairan stimulus yang memicu gejala yakni berdasarkan riwayat yang ada. Yang kedua itu menaksir bagaimana gejala-gejala yang berkaitan dengan bentuk perilaku yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk melakukan perubahan. Yang ketiga itu meminta konseling membayangkan sejelasnya apa yang dijabarkan. Dan yang keempat itu bergerak semakin dekat pada ketakutan yang dialami konseli sebagai cara untuk menghilangkan ketakutan dan kecemasan tersebut. Yang keempat itu prosedur terapi impresif. Yang pertama itu mencari stimulus yang memicu gejala. Yang kedua menafsirkan bagaimana gejala-gejala yang berkaitan dan bagaimana gejala-gejala bentuk perilaku konseli. Yang ketiga itu meminta konseli membayangkan sejelas-jelasnya apa yang dijabarkan. Yang keempat itu bergerak semakin dekat pada ketakutan paling kuat yang diatasi konseli. Yang terakhir yaitu mengulang prosedur tersebut sampai kecemasan tidak muncul lagi. Nah, yang terakhir yaitu kita akan bahas desensitisasi in vivo. Desensitisasi in vivo ini merupakan teknik spesifik pendekatan behavioristik sebagaimana dikembangkan oleh Willis. Desensitisasi dikembangkan cara untuk mengurangi rasa takut seseorang dengan cara memberikan rangsangan. Untuk mengurangi rasa takut seseorang dengan cara memberikan rangsangan yang bisa membuat seseorang itu tidak cemas lagi. Nah, adapun tujuan teknik desensitisasi in vivo ini, yang pertama mengajarkan peserta didik untuk memberikan respon yang tidak konsisten maksudnya. Yang kedua mengurangi tingkat emosional yang berkaitan dengan kelainan pribadi. Yang ketiga itu menenangkan peserta didik dari ketegangan yang dialami. Yang terakhir itu menghapus tingkah laku negatif seperti ketakutan yang dialami. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari teknik ini yaitu untuk mengurangi orang-orang yang mengalami rasa takut ataupun kecemasan ketika akan memegang benda di sekitarnya yang dirasa mendatangkan rasa takut tersebut, sehingga teknik ini membantu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa takut yang dialami oleh seseorang tersebut. Baiklah teman-teman, setelah saya membaca makalah dari teman saya Tiara Aferianti,
makalahnya alhamdulillah cukup bagus dan juga referensinya juga banyak ya. Akan tetapi saya menemukan ada satu atau dua paragraf itu kurang rapi gitu pada makalahnya. Nah itu saja sih, bagi saya itu sangat lumayan bagus itu. Mungkin saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.